Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 18 dari kelas manajemen proyek A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami mengenai pengembangan sistem Customer Relationship Management atau CRM. Sebelumnya, perkenalkan saya Sausan Briliana Rizky dengan NIM 2406012130092. Saya Rona Rali Pranisma dengan NIM 24060122140124. Baik, masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang human resource leveling. Jadi berdasarkan jadwal dan resource assignment yang sudah diberikan, didapatkan bahwa critical path dari jalur proyek ini adalah A, D, E, F, G, H, I. Itu jalurnya yang di bawah, itu yang berwarna merah dengan durasi proyek 29 hari. Nah, dengan asumsi proyek dimulai pada 16 Juni 2025 dan 5 hari kerja yaitu Senin sampai Jumat, maka proyek selesai pada 24 Juli 2025. Nah, untuk visualisasi jadwal proyek dalam tabel dan Gantt chartnya dapat dilihat pada gambar yang tertera. Yang kedua ini analisis resource allocation. Nah, dari Gantt chart yang tadi itu langsung terbentuk resource allocation-nya, resource assignment-nya jadi seperti gambar yang ada di kiri itu. Nah, dapat dilihat di garis warna hijau itu tiap resource tidak ada yang over allocated atau yang bekerja lebih dari 8 jam per hari. Nah, tapi perlu diperhatikan terkait distribusi beban kerja masing-masing resource. Pada gambar histogram itu ada ketimpangan pada SD1 dan SD2 di mana itu ada selisih kerja 2 hari dan di JD1, JD2, JD3 itu distribusinya juga cukup tidak merata di mana JD1 hanya 10 hari, JD2 15 hari dan JD3 12 hari. Nah, masalah yang didapat adalah SD2. Yang pertama, SD2 terlibat dalam aktivitas B, C, dan H dengan total 13 hari dengan beban kerja SD2 itu menumpuk pada minggu ketiga Juni hingga awal Juli tanpa adanya jeda waktu. Lalu dia aktif kembali di akhir proyek, yaitu di aktivitas H, di mana di situ menunjukkan adanya idle time. Lalu yang kedua, tadi distribusi beban kerja antara junior developer tidak seimbang. Dan JD2 terlibat dalam aktivitas D, E, dan H, di mana aktivitas E dan H berlangsung dalam waktu berdekatan. Oke, langsung di next aja. Nah, yang ketiga yaitu ada strategi resource leveling. Berdasarkan permasalahan tadi, penyelesaiannya yaitu yang pertama adalah ditambahkan lag time di aktivitas C, di mana SD2 mulai berkontribusi 2 hari lebih lambat dibandingkan SD1 dan JD1. Di mana aktivitas B itu yang SD2 dia bekerja selama 4 hari dari 19 Juni hingga 24 Juni dan kembali aktif di aktivitas C pada 25 Juni hingga 2 Juli. Nah, di antara aktivitas B dan C itu tidak ada jeda waktu di mana berhenti di aktivitas B 24 Juni dan kembali di aktivitas C 25 Juni. Maka ditambahkan lag time selama 2 hari, di mana SD2 itu bergabung pada 27 Juni dan dia memiliki waktu jeda 2 hari. Nah, itu bisa mencegah beban kerja dalam 1 minggu yang sama sehingga dapat menghindari kelelahan kerja. Lalu yang kedua ada resource substitution untuk SD2, di mana pada aktivitas I atau deployment yang sebelumnya dikerjakan oleh SD1, sekarang diganti ke SD2. Ini itu buat menggantikan pekerjaan SD2 yang tadinya di aktivitas C dia terlambat bergabung kerja sehingga 2 hari itu dapat digantikan di aktivitas I. Nah, dengan penggantian ini distribusi beban lebih rata di mana SD1 menjadi 13 hari dia berkurang dari 15 hari dan SD2 tetap 13 hari tapi lebih merata. Lalu yang ketiga ada resource substitution pada JD2. Nah, tadi JD2 itu telah berperan dalam aktivitas T dan E yang cukup intens dari pertengahan Juni hingga awal Juli. Nah, hal itu membuat distribusi hari kerja JD2 menjadi yang paling tinggi di junior developer, yaitu 15 hari kerja. Selanjutnya, digantikan perannya JD2 di aktivitas H. Itu digantikan sama JD1 di mana dia cuma memiliki 10 hari kerja. Nah, setelah leveling itu total hari kerja JD2 jadi 12 hari dan JD1 jadi 13 hari. Dapat dilihat pada tabel selanjutnya itu di tabel yang kanan dapat dilihat bahwa SD1, SD2 sama yaitu hari kerjanya sesudah leveling 13 hari. JD1, JD2, JD3 juga lebih rata yaitu 13 hari, 12 hari dan
12 seri. Keuntungan yang didapat tadi yang pertama distribusi beban lebih merata, yang kedua ada mengurangi idle time pada SD2 dan JD1, di mana SD2 tetap memiliki beban kerja yang sama yaitu 13 hari, tapi lebih merata, dan JD1 dia lebih aktif. Lalu yang ketiga ada menghindari burnout, di mana JD2 yang sebelumnya memiliki beban tertinggi yaitu 15 hari, kini berkurang dan SD2 dapat waktu jeda dari aktivitas B dan C. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu manajemen risiko. Oke, selanjutnya masuk ke manajemen risiko. Langkah-langkah untuk menentukan manajemen risiko ini, yang pertama ada mengidentifikasi 3 risiko utama yang mungkin mempengaruhi proyek pengembangan CRM. Jadi untuk yang pertama itu ada risiko keterbatasan sumber daya manusia. Beberapa orang digunakan di lebih dari satu aktivitas penting secara bersamaan. Kategorinya yaitu pengelolaan sumber daya. Kemudian risiko yang kedua ada ketergantungan pada pihak ketiga. Misalnya keterlambatan pengadaan API eksternal atau server hosting. Kategorinya yaitu pengadaan. Kemudian risiko yang ketiga yaitu jadwal proyek terganggu karena penumpukan aktivitas kritis pada resource yang sama. Kategorinya yaitu jadwal. Kemudian yang kedua yaitu mengklasifikasikan risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Risiko yang pertama ini dampaknya tinggi, kemungkinan terjadinya yaitu tinggi, serta level risikonya ekstrem. Kemudian risiko yang kedua dampak terjadinya tinggi, kemungkinan terjadinya sedang, level risikonya tinggi. Dan risiko yang ketiga dampak terjadinya sedang, kemungkinan terjadinya tinggi, level risikonya tinggi. Oke, selanjutnya membuat rencana mitigasi. Untuk siap resiko. Resiko yang pertama ini langkah pencegahannya yaitu melakukan perencanaan alokasi sumber daya manusia berbasis kapasitas sejak awal. Kemudian menghindari penugasan simultan pada research yang sama. Tindakan kontingensi untuk resiko pertama ini yang pertama ada mengalihkan tugas ke research cadangan jika ada, serta menggunakan junior developer tambahan jika perlu. Kemudian resiko yang kedua, langkah pencegahannya yang pertama ada melakukan kontrak kerja sama awal dan pastikan SLA atau Service Level Agreement, serta memantau timeline pihak ketiga. Tindakan kontingensi untuk menangani risiko kedua, itu yang pertama menggunakan komponen alternatif, misalnya library open source, serta menjadwalkan ulang aktivitas dependen. Kemudian, risiko ketiga, langkah pencegahannya yang pertama ada mengidentifikasi jalur kritis proyek, serta menggunakan tools manajemen jadwal seperti Gantt chart. Tindakan kontingensi untuk risiko ketiga, itu yang pertama ada menambah durasi jika perlu, serta meredistribusi pekerjaan ke resource lain. Selanjutnya, ada tabel risiko yang menunjukkan dampak terhadap jadwal, anggaran, dan keberhasilan. Risiko pertama, dampak terhadap jadwalnya tinggi atau bisa menyebabkan konflik tugas. Dampak terhadap anggarannya sedang jika butuh resource tambahan. Kemudian dampak terhadap keberhasilan proyek tinggi dapat menyebabkan bottleneck. Kemudian risiko yang kedua, dampak terhadap jadwalnya sedang ketika terlambat. Dampak terhadap anggarannya tinggi jika harus beli dari vendor baru, dan dampak terhadap keberhasilan proyeknya tinggi. Fitur ini tidak berfungsi. Untuk risiko yang ketiga, dampak terhadap jadwalnya tinggi dapat menyebabkan keterlambatan berantai, kemudian dampak terhadap anggarannya rendah, serta dampak terhadap keberhasilan proyeknya sedang. Oke, selanjutnya masuk pada make-buy analysis. Pada make-buy analysis ini langkah-langkahnya yang pertama ada kita mengasumsikan biaya dan kualitas dengan critical path selama 29 hari. Nah, jadi ini opsi yang pertama itu make. Kami membuat asumsi yang pertama komponen ada pengadaan hardware dengan estimasi biaya sebesar 35 juta dan waktu implementasi selama 7 hari. Kualitas infrastrukturnya menengah hingga tinggi. Penentu kualitasnya ini hardware enterprise biasa, tapi resiko penggunaan fisik tapi resiko gangguan fisik, seperti power, pendingin, maintenance. Kemudian komponen kedua ada instalasi dan setup DBA dan SD. Itu estimasi biayanya sebesar 5 juta, waktu implementasinya selama 2 hari. Keterangan penentu kualitasnya perlu waktu konfigurasi manual, instalasi OS, DB, tuning server. Kemudian komponen yang ketiga ada pendinginan listrik ruang.
Estimasi biayanya sebesar 3 juta. Keterangan penentu kualitasnya membutuhkan ruang server dan UPS, belum tentu optimal seperti data center. Jadi total dari estimasi biaya di opsi 1 ini sebesar 43 juta, total waktu implementasinya sekitar 7 hingga 9 hari, dan kualitas infrastrukturnya itu 85/100. Artinya banyak aspek bergantung pada ketersediaan dan keahlian internal serta lebih rentan pada downtime fisik. Kemudian keterangan penentu kualitasnya infrastruktur dikelola internal, reliabilitas tergantung tim dan hardware. Kemudian pada opsi kedua yaitu buy, komponen pertama yaitu langganan bulanan cloud server dengan estimasi biaya sebesar Rp4.500.000 per bulan. Waktu implementasinya selama 1 hari, kualitas infrastrukturnya tinggi atau enterprise grade. Kemudian keterangan penentu kualitasnya jaminan SLA 99,9%, load balancer atau backup, high availability. Kemudian komponen yang kedua yaitu ada setup dan konfigurasi awal atau SD. Estimasi biayanya sebesar Rp1 juta, waktu implementasinya selama 1 hari. Keterangan penentu kualitasnya konfigurasi cepat, UI berbasis dashboard, support 24/7. Jadi total dari estimasi biaya pada opsi 2 ini sebesar Rp5.500.000. Total waktu implementasinya 1 hingga 2 hari. Kualitas infrastrukturnya 95/100. Artinya cloud provider ini memiliki infrastruktur global, sistem failover otomatis, dan SLA yang sangat tinggi. Keterangan penentu kualitasnya infrastruktur kelas enterprise, skalabilitas tinggi, sistem monitoring, dan security terjamin. Selanjutnya itu membuat matriks keputusan. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada biaya. Pada opsi make, total biaya sebesar 43 juta sekali beli. Pada opsi buy sebesar 5.500.000 per bulan. Kemudian durasinya pada opsi max selama 7 hingga 9 hari, pada opsi buy selama 1 hingga 2 hari. Kemudian kualitas pada make itu sebesar 85/100, sedangkan opsi buy itu sebesar 95/100. Kemudian resiko pada opsi make tinggi, yaitu bisa jadi gangguan serta maintenance. Dan resiko pada buy ini rendah karena SLA dari cloud. Kemudian faktor kontrol sistem, pada make itu kontrol penuh, dan pada buy itu kontrolnya terbatas. Serta skalabilitas, pada opsi make itu rendah, dan pada opsi buy itu tinggi. Nah, dari matriks keputusan yang sudah dibuat di atas, diperoleh hasil bahwa opsi 2 atau buy lebih efektif daripada opsi 1 atau make. Karena biaya lebih hemat, durasi proyek tidak terganggu, kualitas layanan lebih tinggi, serta kerja tim tidak terlalu berat. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi atau make dan buy. Pada opsi make atau membangun server sendiri, itu kelebihannya yang pertama ada kontrol penuh atas konfigurasi, keamanan, dan akses fisik. Dan potensi biaya lebih murah dalam jangka panjang jika sistem tetap stabil. Nah, kekurangan dari opsi make ini yang pertama butuh waktu lama untuk setup, kemudian biaya awal tinggi atau untuk hardware, ruang, dan listrik. Kemudian perlu tenaga ahli untuk pengelolaan server atau DBA akan terbebani. Kemudian pada opsi kedua atau buy menggunakan cloud server, kelebihan yang pertama itu cepat diimplementasikan, kemudian hemat biaya di awal, skalabilitas tinggi dan fleksibel, serta tidak menambah beban kerja di DBA. Dan kekurangan pada opsi buy ini yang pertama ada biaya bisa fluktuatif tergantung trafik, kemudian ketergantungan terhadap penyedia layanan, serta tidak ada kontrol penuh terhadap server fisik. Nah, selanjutnya ada alasan mengenai opsi yang dipilih. Pada proyek ini, opsi yang dipilih yaitu opsi buy karena memberikan efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan sumber daya proyek. Keterbatasan jumlah tim serta jadwal pelaksanaannya padat dengan banyaknya aktivitas paralel yang melibatkan peran penting seperti DBA dan developer, menjadikan opsi make kurang efektif. Cloud server memberikan solusi yang efektif serta tidak membebani infrastruktur internal dengan fleksibilitas tinggi. Dengan fleksibilitas tinggi, dukungan SLA, dan biaya awal yang ekonomis, opsi buy ini menjadi pilihan strategis untuk mendukung kebutuhan dan pertumbuhan perusahaan e-commerce secara berkelanjutan.
Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.